Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini kita menuju ke California, Amerika di pertengahan tahun 70-an untuk bertemu seorang mantan militer yang berubah menjadi seorang serial killer terkenal pada masanya. Tapi sebelum masuk ke kasus, aku mau kenalin kalian dengan satu channel kuliner yang menunya dijamin menggoda iman. Terutama buat kalian yang suka masakan Timur Tengah atau tertarik pengen tahu bagaimana makanan di sana, boleh banget pantengin channel You Mamam Babe. Biar kalian gampang cari channelnya, aku udah tempelin link di kolom deskripsi. Nggak pakai lama? Watch. Kisah ini bermula ketika Robert Bonin Senior dan Alice Bonin yang baru menikah memutuskan untuk menetap di kota kecil Willimantic, Amerika. Tidak lama setelahnya, pecah Perang Dunia Kedua dan Robert bergabung dalam pasukan militer. Tetapi setelah perang berakhir, ketika dia kembali, Robert telah menjadi orang yang berbeda. Perang telah merubahnya menjadi seseorang yang hampir tidak dikenali keluarganya. Robert yang telah mengalami banyak hal dalam peperangan menjadi lebih vokal dari sebelumnya. Dan dia selalu protes serta mengeluh terhadap semua hal dalam hidupnya termasuk keluarga. Hal itu menjadi racun dalam hidupnya karena Robert mulai melakukan KDRT pada istri dan anak-anaknya. Bertengkar, berbaikan, kembali bertengkar, merupakan kegiatan mereka sehari-hari yang menjadi siklus berulang selama hidupnya. Selama menikah, mereka memiliki 3 orang putra bernama Robert Bonin Jr., William Bonin, dan si bungsu Paul Bonin. William yang merupakan anak kedua mendapatkan KDRT hanya beberapa bulan setelah kelahirannya. Dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga, membuat Robert semakin stres karena ada banyak mulut yang harus diberi makan dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Akibatnya, Robert mulai mencari pelarian pada minuman dan judi. Tidak lama setelahnya, Alice pun ikut terjerumus yang membuatnya mulai mengabaikan tugas sebagai seorang ibu. Mereka menghabiskan banyak waktu di ruangan judi selama berhari-hari tanpa pulang. Melihat anak-anak yang tidak terurus, pakaian kotor, kelaparan dan jarang mandi, membuat tetangga merasa prihatin. Mereka sering mengundang ketiga anak itu untuk datang ke rumah dan memberinya makan serta perhatian. Tetapi kesenangan itu hanya dirasakan sesaat, karena ketika kembali ke rumah, anak-anak itu akan kembali berhadapan dengan ayah yang pemarah dan ibu yang selalu mabora. Saat kedua orang tuanya tidak di rumah, mereka akan dititipkan pada kakek mereka yang merupakan ayah dari Alice. Namun sang kakek juga merupakan seorang kriminal atas kasus penganiayaan dan seorang pedo. Bahkan, dia telah melecehkan Alice beberapa kali selama masa kecil dan masa remaja. Ketika sang kakek mendapatkan akses terhadap ketiga cucunya, tentunya tidak heran jika dia akan melakukan hal yang sama. Hingga masa kecil ketiga cucunya dipenuhi dengan hal-hal yang berada di luar bayangan manusia normal. Alice yang menyadari hal ini namun tidak berdaya, semakin tenggelam dalam depresi yang membuat sikapnya semakin aneh. Hubungannya dengan ketiga anaknya menjadi tidak terkendali. Terkadang dia mencintai mereka, di lain hari sangat membenci, hari berikutnya dia akan marah tanpa alasan yang jelas. Dan sifat inilah yang tanpa disadarinya turun pada William. Sebagai seorang ibu, Alice mencintai anak-anaknya. Tetapi dia menyadari bahwa tidak cukup mampu untuk merawat mereka dengan kondisi kacau. Dia berusaha membantu putra-putranya dengan cara mengirim mereka ke panti asuhan agar terhindar dari sang kakek. Panti itu menerapkan hukuman yang berat bagi anak-anak yang melanggar peraturan, seperti dipukul hingga berdarah, push up, squat, hingga jongkok tanpa bergerak dalam jangka waktu yang panjang selama 30 menit. Namun yang terburuk dari semua ini, anak-anak itu juga dibuli oleh anak-anak yang lebih dewasa dengan menenggelamkan kepala mereka ke dalam toilet yang bau. Mereka menyebutnya sebagai acara pembaptisan.
Ketika William telah berada di panti selama 2 tahun, seorang imam yang datang berkunjung memperkaos bocil-bocil itu secara bergantian. Hal ini berlangsung selama 2 tahun tanpa mereka bisa menolak. Semua dilakukan di bawah ancaman dan bagi yang menolak akan mendapatkan hukuman kurungan. Ketika pada akhirnya sang imam pindah dari sana, sudah terlambat bagi William untuk diselamatkan. Karena sejak saat itu, dia menjadi incaran dan menjadi mangsa bagi anak-anak senior yang lebih tua. Di tahun 1956, Alice membawa anak-anaknya keluar dari panti dan pindah ke rumah barunya di Mansfield, Connecticut. Namun di rumah baru ini, mereka kembali mendapatkan perlakuan kasar dari sang ayah. Selama setahun, William mulai melakukan hal-hal kriminal. Dia dan teman-temannya melakukan pencurian di seluruh kota sebelum akhirnya tertangkap polisi. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan dikirim ke pusat penahanan remaja. Di sini dia kembali terlibat dalam dunia happy ending, baik dengan seniornya maupun dengan konselor penjara. Setelah dibebaskan, William dikembalikan pada orang tuanya, namun dalam waktu bersamaan, nasib sial kembali terjadi pada Robert. Dia mengalami kesulitan keuangan akibat berjudi, serta kemungkinan rumahnya akan disita. Robert pun segera menjual rumah dan membawa keluarganya pindah ke California. Tidak lama berada di kota ini, William kembali berulah. Dia mulai mencuri dan merampok dalam skala besar. Selain itu, dia mulai melakukan pelecehan pada bocah-bocah tetangga yang lebih muda dengan cara mengikat, menyiksa, dan memperkaos mereka persis seperti yang dulu dialaminya. Tidak cukup dengan tetangga sekitar, William pun mulai melakukan pada adik bungsunya. Dia meneruskan tradisi gelap yang berasal dari kakek dan ayahnya. Alice yang mengetahui ada sesuatu yang salah pada William mencoba untuk membantunya berubah. Namun hal itu sudah terlambat karena William telah menjadi seorang predator. Walaupun dia bersekolah, tetapi bisa dipastikan William lebih sering berada di jalanan untuk melakukan tindak kejahatan. Di sekolah, William dianggap sebagai orang buangan dan jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Dalam masa-masa ini, dia telah menyadari bahwa lebih menyukai pria daripada wanita, terutama setelah pada satu waktu William dipermalukan dan ditolak oleh seorang wanita yang disukainya. Kejadian ini membuat harga dirinya terluka. Saat William SMA, Alice yang mengetahui putranya memiliki orientasi berbeda, berusaha keras untuk merubah dan menjinakkan anak liar itu. Dia bahkan meyakinkan William untuk bertunangan dan menikah setelah tamat SMA agar William bisa menghentikan kegilaannya. Alice berharap bahwa cinta seorang wanita yang baik akan membuat putranya kembali normal. William yang awalnya ogah-ogahan menerima saran ibunya berhasil menghindar dari pernikahan ketika pecah perang Vietnam dan William memutuskan bergabung dalam militer. William bergabung dalam angkatan udara tidak lama setelah perang dimulai. Dia berlatih sebagai penembak helikopter. Tidak lama setelah menyelesaikan pelatihan dasar, William ditugaskan di Vietnam dalam Kompi Batalion 11. Selama di sini, dalam waktu 6 bulan, William mencatat hampir 700 jam pertempuran melalui hutan Vietnam yang penuh dengan hujan, cuaca buruk, dan timah panas di sekelilingnya. Dalam peperangan, William semakin banyak bertemu penderitaan serta rasa sakit akibat perang. Namun di balik itu, dia merasa senang menjadi penguasa atas kematian musuh-musuhnya. Dia menikmati setiap tetesan darah yang tumpah dari para korban. Karena hal ini, dia dipuji atas usahanya dan menerima beberapa penghargaan serta medali atas keberaniannya. Selama masa dinas, William dikenal sebagai orang yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan rekannya. Dalam satu pertempuran, William berhasil menyelamatkan salah satu rekan pilot yang hampir terjatuh dari helikopter akibat serangan musuh
dengan menarik sang pilot kembali ke dalam pesawat di bawah hujan peluru. Tetapi ironisnya, di balik sikap pahlawannya, William memiliki banyak cacat yang merusak namanya. Saat sedang tidak bertugas, dia akan pergi hangout untuk melakukan happy ending dengan pria dan wanita. Bahkan, dia juga memperkaos 2 orang tentara bawahannya di bawah todongan senjata. Walaupun kejahatannya tidak pernah dilaporkan secara resmi, tetapi 5 bulan setelahnya, William diberhentikan dengan hormat. William yang saat itu berusia 21 tahun kembali ke California dan tinggal dengan tunangannya. Mereka memiliki 1 orang putra. Namun dengan cepat hubungan itu berakhir ketika sang tunangan mengetahui masa lalu gelap William yang melenceng. Setelah mereka berpisah, istrinya pun menikah dengan pria lain. Ketika kembali ke rumah ibunya, William bersikap seperti pria normal sehingga Alice tidak menyadari jika William masih sama seperti dulu. Kali ini, dia mulai berkeliling mengincar Abigail yang ada di sekitar lingkungan rumahnya. Dan pada tanggal 17 November 1968, William mendapatkan mangsa pertamanya seorang Abigail yang dilihatnya di jalanan. Dia memikatnya ke mobil dan membawanya ke tempat terpencil, mengikatnya dan memperkaosnya melalui pintu belakang. Setelah korban pertama, dalam rentang waktu 4 bulan berikutnya, William berhasil mendapatkan 3 korban lainnya yang diperlakukan sama seperti korban sebelumnya. Di awal 1969, William ditangkap ketika sedang berusaha membujuk korban kelima untuk naik ke mobilnya. Dia divonis 5 tahun atas dakwaan memperkaos dan penculikan. William menjalani hukumannya di Rumah Sakit Negara bagian Atascadero untuk dirawat secara medis sebelum akhirnya dipindahkan ke penjara setelah para dokter memutuskan William tidak bisa lagi dirawat di sana karena William kedapatan melakukan happy ending berulang kali dengan 2 narapidana yang mengalami gangguan jiwa. William kembali dibebaskan 11 Juni 1974 setelah dokter menyimpulkan bahwa dia tidak lagi berbahaya bagi orang lain. Namun kesimpulan tersebut salah karena 3 bulan setelah dibebaskan, William kembali beraksi dengan menculik seorang Abigail pejalan kaki bernama David Allen McVicker yang diperkaos dari pintu belakang. William ditangkap setelah David melaporkannya pada polisi. Di waktu bersamaan, dia juga didakwa atas kasus yang sama yang terjadi 2 hari setelah penyerangan terhadap David. Dia menjalani 3 tahun penjara dan dibebaskan dengan masa percobaan pada 11 Oktober 1978. Setelah dibebaskan, William pindah ke sebuah komplek apartemen di daerah Downey yang berjarak 1 mil dari rumah ibunya dan bekerja sebagai sopir truk di perusahaan pengiriman. Di sini, dia mendapatkan banyak teman yang sering diundang datang ke rumahnya untuk berpesta serta berkencan dengan seorang wanita. Dalam sebuah pesta, William berkenalan dengan tetangganya yang bernama Everett Fraser yang melalui pria ini, dia diperkenalkan pada 2 pemuda bernama Vernon Robert Butts dan Gregory Matthew Miley, yang nantinya secara aktif akan menjadi kaki tangannya. Keduanya terpesona sekaligus takut pada William yang diklaimnya memiliki karisma. Kali ini korban pertamanya, seorang hitchhiker bernama Thomas yang didapatkan pada 28 Mei 79 dengan bantuan Vernon dan Gregory. Jasad Thomas ditemukan di hari yang sama di daerah Algoura dengan kondisi berantakan. Pada pertengahan 1979, William kembali ditangkap ketika menganiaya seorang Abigail. Saat itu William yang masih dalam masa pembebasan bersyarat dikembalikan ke penjara. Namun karena satu kesalahan administratif yang dilakukan sebelum tanggal pengadilan yang dijadwalkan, mengakibatkan William dibebaskan. William yang saat itu dijemput oleh Everett mengatakan bahwa dia tidak akan pernah lagi meninggalkan seorang saksi dalam setiap kejahatannya. Korban-korban berikutnya hingga korban ke-14 semua dilenyapkan dengan metode yang hampir sama. Untuk detail lengkapnya, nanti aku tulis di kolom komen yang dipin agar videonya aman.
Setiap kali mendapatkan korban baru, William menjadi semakin kreatif dan mulai membawa bermacam-macam peralatan yang akan digunakan dalam aksinya. Untuk mencegah korban kabur dari mobil, William mencopot pegangan pintu bagian dalam mobil, dan jasad-jasad tersebut hampir semuanya dibuang di pinggir jalan tol dan sebagian lainnya dibuang di hutan nasional Cleveland. Pada malam di bulan Maret 1980, William menemukan calon korban ke-15, seorang hitchhiker bernama William Ray. Dia menawarkan tumpangan pada Ray, namun baru beberapa menit pemuda itu berada di dalam mobil, William menawarkan untuk melakukan happy ending. Ketika pemuda itu terlihat ketakutan, William menarik kerah bajunya dan diseret ke kursi belakang sambil mengatakan bahwa dia telah melenyapkan banyak pemuda yang menumpang di mobilnya. Tetapi entah apa yang terjadi, alih-alih menyerang Ray, William justru membawanya pulang ke rumah dan menjadikan Ray sebagai salah satu kaki tangannya. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan Ray, Vernon, dan Gregory, William mendapatkan 3 korban lainnya. Untuk calon korban ke-21, dia mendapatkan seorang gelandangan bernama James Monroe yang sama seperti Ray. James dijadikan kaki tangan yang akan membantu William melenyapkan korban ke-21. James Monroe seorang tunawisma yang kabur dari rumah dan hidup terlantar di California. Untuk bertahan hidup, dia bekerja sebagai belalang tempur di jalanan Hollywood selama beberapa minggu sebelum akhirnya bertemu William yang mengajaknya pindah ke apartemennya. James sendiri seorang ACDC yang lebih menyukai wanita. Tetapi sejak bertemu William, dia menjalin hubungan jeruk makan jeruk. William menjebaknya dengan menawari tempat tinggal, fasilitas, dan pekerjaan di perusahaan tempat William bekerja sebelum membawa James sebagai kaki tangannya. Pembunuhan yang dilakukan William dan kaki tangannya mendapat perhatian media yang cukup besar. Karena banyaknya kasus serupa, polisi dan media menjuluki pelaku sebagai The Freeway Killer. Untuk menemukan pelaku, polisi menawarkan hadiah sejumlah $50. Di saat itu, William dengan rajin mengikuti berita perburuan kejahatannya sendiri, bahkan dia mengumpulkan kliping koran dari kasus-kasus tersebut. Hingga pada satu saat, polisi berhasil mendapatkan petunjuk dari Ray yang pada saat itu sedang dipenjara atas kasus pencurian mobil. Ray yang mendengar tentang kasus itu dari siaran radio mengatakan pada seorang konselor bahwa kemungkinan pelakunya adalah William yang hampir menjadikannya korban. Dengan informasi ini, pada tanggal 2 Juni 1980, polisi pun memantau William yang beberapa jam sebelumnya telah melenyapkan korban ke-21 bernama Stephen J. Wells. Setelah 9 hari pengintaian, pada 11 Juni 1980, tim pengintai menangkap William yang saat itu sedang mengincar korban bernama Harold Eugene Ted. Dia tertangkap tangan saat sedang menyerang pemuda itu di dalam mobil van-nya. Dalam interogasi, William mengakui semua kejahatannya dengan Vernon sebagai kaki utama dalam pembunuhan 21 orang pemuda. Namun, polisi meyakini bahwa jumlah sesungguhnya lebih dari itu. Dalam persidangan, semua kaki tangan William saling tuding yang berakhir dengan bersaksi melawan William demi menghindari hukuman mati. Pada 11 Januari 81, Vernon Bates yang terbukti membantu William dalam 9 kasus ditemukan bundir di dalam sel tahanan saat menunggu persidangan yang dijadwalkan di tanggal 27 Juli. Dia tidak meninggalkan catatan apapun, namun menurut pengakuan pada penyidik, Vernon menggambarkan pembunuhan terhadap korban sebagai mimpi buruk kecil yang menyenangkan. Vernon menyukai suara jeritan serta senang mendengar suara teriakan para korbannya dan menikmati menit-menit yang berlalu saat penyiksaan. George Miley divonis 25 tahun penjara dengan kesempatan pembebasan bersyarat setelah 16 tahun, serta vonis 25 tahun penjara atas kasus lainnya. Selama dalam tahanan, George berulang kali ditegur karena melanggar aturan, termasuk menyelundupkan obras dan terlibat hubungan sejenis dengan sesama narapidana. Namun pada tanggal 25 Mei 2016,
George tewas setelah diserang napi lainnya di halaman penjara Mule Creek. Untuk William Ray Park divonis 6 tahun penjara dan dibebaskan pada akhir 1985. James Monroe divonis hukuman penjara seumur hidup atas dakwaan pembunuhan tingkat kedua. Dia telah berulang kali mengajukan banding atas hukumannya dan mengklaim tidak mengetahui jika William adalah freeway killer. Menurutnya, dia telah ditipu untuk menerima tawaran pembelaan di mana dia mengaku bersalah atas tuduhan tingkat kedua. James berkali-kali menulis surat pada gubernur dan meminta agar dieksekusi mati daripada menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Selama dalam masa tahanan, pembebasan bersyaratnya berkali-kali ditolak dan jadwal berikutnya akan diadakan pada tahun 2029. Dalam sidang pertama dan sidang kedua dengan total 14 korban yang diadakan pada tahun 82 hingga 83, William divonis 5 kali hukuman mati. Selama 14 tahun dalam tahanan, William telah mengajukan beberapa kali banding yang ditolak pengadilan. Dan pada 23 Februari 96, William dieksekusi dengan menggunakan suntikan di penjara San Quentin. Dia menjadi orang pertama yang dieksekusi dengan suntik mati dalam sejarah California setelah eksekusi dalam kamar gas dicap sebagai metode eksekusi yang kejam oleh negara. Setelah kematiannya, keluarganya menolak untuk mengklaim jenazahnya. Beberapa minggu setelah eksekusi, jasadnya dikremasi dalam upacara pribadi tanpa kehadiran keluarga dan abunya disebar di Samudra Pasifik. Ayah William meninggal dalam usia 61 tahun karena kanker hati tepat 4 bulan setelah William ditangkap. Untuk julukan freeway killer, William berbagi julukan yang sama dengan 2 serial killer lainnya bernama Patrick Kearney dan Randy Kraft yang masing-masing melakukan pembunuhan di jalan tol. Kisah ini telah difilmkan pada tahun 2010 dengan judul Freeway Killer. Yang mau nonton bisa cek sendiri di YouTube. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.